Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Mari belajar matematika bersama Pak D. Pada kesempatan kali ini, Pak D ingin melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Namun sebelumnya Pak D akan menjelaskan dulu bagaimana sih itu rumus atau cara mengerjakan kunci bilangan bulat itu. Untuk penjumlahan, rumusnya itu kalau penjumlahan adalah positif ditambah positif, hasilnya akan menjadi positif. Kemudian negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Nah, kalau berbeda, positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif, itu hasilnya akan mengikuti angka yang besar, ya. Kalau angka yang besar negatif, maka hasilnya akan negatif. Kalau angka yang besar itu positif, maka hasilnya akan positif. Oke, langsung kita menuju ke TKP. Oke. Sebelum menonton video ini tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Soal yang pertama, Pak D contohkan di sini positif ditambah positif. Pasti kalian sudah tahu semuanya. Ini anak-anak TK, anak-anak kelas 1 saja sudah bisa untuk menghitung positif ditambah positif. Ya, contohnya di sini Pak D rumusnya tadi sudah Bapak ditulis, yaitu hasilnya akan menjadi positif. Maka contohnya 4 ditambah 5, otomatis tinggal menghitung saja. 4 ditambah 5 adalah 9. Begitu. Gampang kan? Alhamdulillah. Gampang sekali, matematika itu gampang. Ya. Yang kedua adalah 3 ditambah 7. 3 ditambah 7 berapa? Nah, pintar itu 10. Ya, benar. 10. Hasilnya positif tetap karena di sini udah ada rumusnya. Kalau positif ditambah positif adalah hasilnya positif. Kemudian 6 ditambah 8 berapa? Iya, 14. Hasilnya positif. Demikian gampang? Iya. Lanjut dengan soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini Pak D ambil kebalikan dari yang nomor 1 tadi, positif tambah positif. Di sini Pak D kasih contoh negatif ditambah negatif, maka hasilnya dia akan negatif. Ya, Pak D menggunakan angka yang sama biar kalian bisa melihat perbedaan hasilnya. Ya, di sini kan ada tanda. Kalau negatif, ini biasanya kita kasih tanda kurung untuk memisahkan apakah itu negatif atau itu pengurangan. Ya, jadi kalau seperti ini kita tinggal hitung saja. Ya, tinggal hitung 4 dan 5 berapa? 9. Tapi di sini pas sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Nah, seperti itu. Tinggal nambahi tanda negatif. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 7, maka hasilnya tetap negatif. 3 tambah 7 berapa? 10. Nah, ini soalnya adalah negatif tambah negatif, maka hasilnya juga negatif. Berikutnya negatif 6 ditambah negatif 8, ya. Tinggal jumlah aja. 6 tambah 8 berapa? 14. Karena soalnya ini negatif ditambah negatif, maka hasilnya juga tetap negatif. Seperti itu. Bagaimana? Gampang? Iya, pintar sekali. Gampang. Alhamdulillah matematika itu sangat mudah dan gampang. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe di tombol bawah. Nah, kalau kau suka dengan video ini, silahkan bagikan teman yang lain agar teman yang lain malah merasakan manfaat daripada video ini. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu yang berbeda dengan soal positif dan negatif. Nih, kan di sini positif ditambah negatif, maka angkanya menjadi positif 4 dan negatif 5, positif 3 dan negatif 7, positif 6 dan negatif 8. Nah, kalau seperti ini, maka mana yang besar hasilnya? Hasilnya yang besar. Itu adalah caranya yang besar dikurangi yang kecil dan hasilnya ikut yang besar. Bagaimana? Kok bingung Pak D? Bukan. Nah, sekarang begini, perhatikan. Biar nggak bingung ya, perhatikan ya. Di sini angka yang besar berapa? 5. Berarti angka 5 ini tinggal kamu kurangi angka yang kecil. 5 dikurangi 4 berapa? 1. Nah, kemudian hasilnya ikut yang besar. Di sini kan ada mana yang besar? Yang besar 5. Yang 5 ini negatif apa positif?
negatif, maka di sini hasilnya juga ikut negatif. Seperti itu. Nah, udah ada gambaran? Ya, oke, lihat yang kedua. Yang kedua nih, angka yang besar mana? Yang besar 7. Nah, 7 dikurangi angka yang kecil 3. 7 dikurangi 3 berapa? 4. Hasilnya ikut yang besar. Yang besar kan negatif. Nah, di sini hasilnya juga tetap negatif. Seperti itu. Iya, cuman begitu gampang, ya kan? Nah, sekarang yang terakhir. 8 dan 6. Besar mana? Besar 8. Maka 8 dikurangi 6 berapa? 2, ya. Karena 8-nya negatif, maka di sini hasilnya ikut negatif. Bagaimana, gampang? Iya, gampang sekali. Terima kasih, terima kasih. Oke. Sangat gampang, silahkan kalian untuk mencoba lagi dengan angka-angka yang lain. Coba kalian hitung, kemudian banyak latihan. Matematika itu intinya banyak latihan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini kebalikan dari yang ketiga tadi, tapi cara ngerjainnya sama, mengikuti mana yang besar. Ya, sini negatif ditambah positif. Negatif 4 ditambah 5, negatif 3 tambah 7, negatif 6 ditambah 8. Kalau tadi kan hasilnya di sini negatif semua, ya kan? Karena apa? Karena yang besar yang negatif. Nah, sekarang kita lihat dengan angka yang negatifnya yang kecil. Nah, berarti tetap caranya sama, mana yang besar? 4 dan 5 besar mana? Besar 5, berarti 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 adalah 1. Nah, yang dikurangi tadi positif apa negatif? Positif, maka hasilnya ikut positif. Ya. Pokoknya intinya jawabannya adalah yang dikurangi itu negatif apa positif. Kalau yang dikurangi negatif, maka hasilnya akan negatif. Dan kalau yang dikurangi positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian nomor 2, negatif 3 ditambah 7. 7 dikurangi 3, kan itu penjumlahan Pak D. Iya, karena ini bilangan negatif dan berbeda, ada negatif dan positif, maka cara mengerjakannya adalah dikurangi, ya. 7 dikurangi 3, 4. Karena 7-nya positif, maka dia ikut positif, ya. Kemudian yang terakhir, 8 dikurangi 6. Nah, soalnya negatif 6 ditambah 8. Cara ngerjainnya berarti 8 dikurangi 6. Hasilnya 2. Karena 8-nya positif, maka jawabannya juga positif. Bagaimana? Gampang. Alhamdulillah. Oke, demikian apa yang bisa Pak dibagikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau ngerasa kalian ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, silahkan dibagikan ke teman yang lain agar teman yang lain juga ikut merasakan manfaat dari pembelajaran ini. Sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.